Namaku Budi. Tahun 2005 adalah tahun yang penuh kejutan. Dulu, saat masih sekolah, aku sering dihukum karena dianggap konyol oleh guru. Tapi, ada satu hal yang selalu kuingat. Kakekku, seorang pejuang zaman Perang Belanda, selalu mengajakku dan sepupuku untuk ikut bertemu dengan teman-teman seperjuangannya. Setiap kali kakekku berkunjung ke rumah Pak Yusuf, aku dan sepupuku selalu ikut serta. Pak Yusuf adalah teman kakekku yang tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari rumahku. Naik sepeda motor, perjalanan bisa memakan waktu sekitar 15 menit. Setiap libur sekolah, Sabtu atau Minggu, kami sering bermain di sana. Karena cucu-cucu Pak Yusuf seumuran denganku dan sepupuku. Aku sangat akrab dengan cucu-cucu Pak Yusuf. Kami sering nongkrong bersama, terutama di malam minggu. Tapi suatu malam ada sesuatu yang berbeda. Temanku, Sandi, tiba-tiba datang dengan keinginan yang aneh. Dia ingin tahu tentang tempat yang sering kami kunjungi, tempat Pak Yusuf. Seperti biasa, aku terus fokus pada jalan yang kami lewati. Gus Ali berada di depan, sementara aku di tengah-tengah, dan temanku Sandi di belakang. Perjalanan kaki itu cukup panjang, melewati jalan yang naik turun dan beberapa tanjakan yang curam. Gus Ali membawa nampan berisi sesaji dengan aroma bunga yang semerbak, mengingatkanku pada anak kecil yang bermain di sekitar. Ketika kami sampai di area kuburan, suasana terasa semakin mistis. Tempat itu penuh dengan makam-makam tua, dan untuk mencapai tujuan kami harus menginjak makam-makam itu. Di tengah-tengah makam terdapat sebuah gubuk kecil yang dikunci. Kami harus berjalan melewati makam-makam untuk mencapai gubuk itu. "Jangan kabur, kalau ada apa-apa tetap tenang," kata Pak Yusuf sebelum kami memasuki area makam. Kami berjalan dalam formasi berempat dengan Muzaki di depan, diikuti oleh Sandi, lalu aku, dan terakhir Sisinyo. Jalan setapak yang kami lalui sangat sempit, dengan sungai di satu sisi dan hutan lebat di sisi lainnya. Suara air dan jangkrik menjadi satu-satunya suara yang kami dengar dalam kegelapan malam itu. Tiba-tiba, aku melihat dua anak kecil bermain di tepi jalan. Mereka tertawa dan bercanda, seakan-akan menertawakan ketakutan kami. Aku mencoba untuk tetap fokus, namun rasa takut mulai merayap. Sampai di gubuk, Pak Yusuf meminta kami mengambil wudhu sebelum masuk. Aku masih merasa canggung dan tidak nyaman. Di dalam gubuk, terdapat sesaji yang telah disiapkan, seperti kopi pahit, kopi manis, kembang, dan dupa. Suasananya benar-benar mencekam. Kami berempat duduk di dalam gubuk mulai membaca doa-doa dan tahlil. Namun, suasana semakin aneh ketika keranjang yang ada di dalam gubuk mulai bergerak seolah-olah ada yang tidur di dalamnya. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun bayangan pocong yang muncul tiba-tiba membuatku semakin takut. Aku terus berdoa dalam hati berharap semua ini segera berakhir. Namun suara-suara aneh terus terdengar, mulai dari tawa kuntilanak hingga suara orang menangis. Malam itu terasa sangat panjang, dan aku hanya bisa berharap kami semua bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Malam itu terasa semakin mencekam dengan suara angin yang tiba-tiba kencang. Dalam kegelapan, suara tawa terdengar semakin jelas dan menyeramkan. Aku bangun dari tempatku karena suara itu semakin keras dan jelas. Aku bisa melihat sosok aneh dengan wajah merah menyala, seperti Hanuman dengan lidah yang menjulur ke bawah. Aku terkejut dan ketakutan. Sosok itu memanggil namaku. Aku merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Seperti dalam mimpi buruk, aku hanya bisa mendengar tawa yang mengerikan. Saat akhirnya sadar, aku sudah berada di rumah Pak Yusuf. Teman-temanku mengatakan bahwa aku pingsan dan terbangun dalam keadaan basah karena ketakutan. Semua yang aku lihat di kuburan, seperti ranjang tua dan anak-anak kecil, ternyata hanya halusinasi. Teman-temanku juga mengaku melihat hal yang sama, namun tempat itu tampak kosong dan normal saat kami kembali. Tempat itu memang angker. Ada dua tujuan orang datang ke sana. Pertama, untuk berziarah dan berdoa. Kedua, untuk mencari pesugihan. Jelas Pak Yusuf. Aku mulai menyadari bahwa kejadian itu adalah ujian bagi niat kami. Orang-orang yang mencari pesugihan seringkali harus bertemu dengan makhluk halus dan berhadapan dengan hal-hal gaib.
Aku merasa lega karena tidak bermaksud mencari pesugihan, namun pengalaman itu tetap meninggalkan bekas. Setelah kejadian itu, hidupku berubah. Malam-malam berikutnya di rumah, aku sering mendengar suara ketukan di pintu kamarku pada pukul 2 pagi. Awalnya, aku mengira itu hanya angin. Namun setelah seminggu, suara itu masih terus ada. Ketika aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ibuku mulai khawatir dan membersihkan kamarku. Kami menemukan jam yang berhenti tepat pukul 2 pagi saat suara ketukan pertama kali terdengar. Mungkin ini adalah peringatan untukku agar lebih berhati-hati dan tidak lagi bermain-main dengan hal-hal gaib. Malam-malam berikutnya, aku terus dihantui oleh suara ketukan di pintu kamarku. Terkadang, aku bahkan mendengar suara perempuan yang berbicara kepadaku, memperingatkan untuk berhati-hati. Suatu pagi, adikku datang ke kamarku mencari sesuatu, dan saat itulah suara ketukan terdengar lagi. Namun, ketika kami membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti kami sejak kejadian di kuburan itu. Suara ketukan dan penampakan perempuan berbaju merah terus menghantui. Aku merasa ketakutan setiap kali melihat bayangan atau mendengar suara-suara aneh di rumah. Ibuku akhirnya meminta bantuan untuk melakukan tahlilan di rumah kami. Setelah itu, suara-suara aneh mulai menghilang, dan rumah kami kembali normal. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam pada diriku. Hidupku berubah sejak malam itu. Aku belajar untuk lebih menghormati hal-hal yang tidak kasat mata dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Aku tidak pernah ingin kembali ke makam itu lagi, karena trauma yang mendalam. Meski begitu, aku juga mendengar cerita-cerita lain tentang orang-orang yang mencari pesugihan di makam itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Mereka yang gagal biasanya dihantui oleh penampakan dan gangguan gaib. Aku bersyukur bisa keluar dari pengalaman itu dengan selamat.